Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Delari Triana, kelas 3A NPM 2041003. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang bagaimana awalnya saya tertarik untuk belajar tentang puisi dan tentang pertama kali saya mengenal puisi. Sebenarnya dari SMP saya sudah sering menulis atau sering membuat cerita-cerita seperti cerpen maupun pantun. Saat itu saya tidak berpikir untuk tentang puisi. Saya pikir puisi itu adalah karya sastra yang menurut saya sedikit rumit untuk dipahami ya, dari kata-katanya, dari kalimatnya, dari seperti kata yang terkandung di dalam puisi. Menurut saya itu sedikit sangat rumit karena saya tidak bisa memahaminya gitu. Dari dulu saya memang tidak begitu paham tentang bagaimana apa makna yang terkandung dalam puisi-puisi itu. Terus saya juga pernah berpikir, bisa tidak ya suatu saat nanti saya mempelajari puisi itu sangat dalam, dari bisa tidak saya suatu hari nanti mempelajari, memahami cara, terus saya juga tidak hanya mempelajari tentang puisi, namun cara saya juga ingin mempelajari, saya juga berpikir bagaimana apakah suatu saat nanti saya bisa bisa tidak ya saya belajar untuk mengapresiasi puisi, bisa tidak ya saya belajar untuk membuat puisi yang indah gitu. Karena saya sendiri anaknya susah untuk memahami kata, untuk memahami sebuah kalimat, apalagi di dalam puisi ini menggunakan biasanya menggunakan kata-kata yang sangat kayak diperindah gitu, sajanya diperindah. Itu yang membuat saya kayak down, aduh bisa nggak ya saya belajar puisi. Padahal menurut saya sendiri puisi ini tuh sebenarnya adalah salah satu karya sastra yang memiliki keindahan gitu, dari kata-katanya, dari cara penyampaiannya. Itu sebenarnya saya tertarik. Namun yang membuat saya tidak mau untuk menyelaminya itu kayak sudah pesimis, aduh sepertinya saya tidak bisa gitu. Nah, dan akhirnya kebetulan saya dikasih kesempatan. Sekarang saya berkuliah di Universitas PGRI Semarang semester 3. Saya mengambil jurusan atau program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang di sana itu saya juga mempelajari tentang puisi, dan alhamdulillah ya, doa saya dikabulkan. Saya bisa belajar mengenai puisi, saya bisa belajar mengenai apresiasi puisi, saya bisa belajar tentang mengkaji sebuah puisi gitu. Dan saya cukup senang dan saya bangga gitu. Di sini pun saya itu antipikal orang yang tidak begitu suka membaca, apalagi yang bacaannya tuh panjang, terus bukunya tuh tebel-tebel gitu kan. Itu saya tidak begitu suka. Saya suka baca novel, itu pun yang tidak terlalu tebal halamannya gitu. Terus dan saat ini, atau mungkin puisi pertama yang membuat saya jatuh cinta dengan puisi itu adalah ketika saya membaca salah satu karangan puisi dari Bapak Supardi Djoko Damono, yang puisinya ini berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, pasti semuanya udah nggak asing ya sama kata-kata hujan bulan Juni. Sebenarnya puisi ini
transformasi menjadi novel lalu ditampilkan di layar lebar sudah lebih dulu ditampilkan dengan iringan musik dalam bentuk musikalisasi puisi pada tahun 1980-an. Puisi ini mempunyai makna yang berkaitan dengan ketabahan dan kesabaran sebuah kasih sayang. Contohnya pada lirik kata, tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dalam lirik ini penulis menggambarkan hujan sebagai kasih sayang. Melalui kata itu, penulis juga menggambarkan soal ketabahan atau kesabaran dari hujan tidak turun ke bumi pada bulan Juni. Mengapa? Karena menurut di kalender sendiri, bulan Juni ini adalah bulan yang pada musim musimnya itu kemarau, jadi hujan itu jarang sekali turun pada bulan ini. Nah, sedangkan ada lanjutan lirik, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Nah, pada lirik ini penulis menggambarkan bahwa dia mampu dengan ketabahannya menahan tidak menyampaikan sayang juga rindunya. Lanjut, dihapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Pada lirik ini, penulis menggambarkan jika penulis ingin menghapus keraguan, prasangka jelek yang hinggap di hatinya dalam menanti orang yang dia cintai. Terus, adapun pada lirik, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Pada lirik ini, penulis ingin menggambarkan dia pandai menyimpan, menyembunyikan rasa sayangnya, rindunya pada orang yang dia cintai. Dan dari puisi ini, pesan yang terkandung dalam puisi ini adalah kesabaran hati untuk menahan dan menyembunyikan rasa, serta kearifan untuk tidak memaksakan kehendak. Dari puisi ini dari sebuah karya sastra mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari puisi ini adalah puisi ini tuh bagus, bahasanya juga mudah dipahami karena menggunakan kalimat yang sederhana. Namun puisi tersebut juga banyak memiliki kekurangan, yaitu bagi beberapa orang sulit memahami perumpamaan yang ada pada puisi tersebut, seperti hujan yang diibaratkan perasaan sabar, tabah, cinta pada seseorang, dan pohon diibaratkan orang yang dia cintai. Nah, dari puisi ini saya dapat memetik sebuah pesan bahwa ketika kita merindukan atau mencintai seseorang, itu lebih baik kita kita diam gitu gak sih, kita kayak lebih kita pendam aja gitu loh, kayak kita sembunyiin aja gitu loh rasanya. Kita tidak tahu apakah orang itu juga merasakan hal yang sama gitu. Lebih baik kita nggak tahu daripada kita tahu tapi itu tidak sama seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini saya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.